atas. Jami'atun. Langit. Samaun. Muhandisun. Guru. Hubzun. Muhandisun insinyur. Hubzun. Roti. Mirhadun. WC. Zahrun. Punggung. Ghurfatun. Ruangan. Tertutup. Mutlakun. Putri. Bintun. Paman dari ibu. Kholun. Ulangi. Paman dari ibu. Kholun. Khalun. Oke. Waqifun. Berdiri. Qadimun. Jauh. Lama. Qadimun. Lama. Nadhifun. Bersih. Tawilun. Tinggi. Makan siang. Godaun. Tawilun. Tinggi. Ladzizun. Lezat. Apel. Tufahun. Unta. Jamalun. Kuku. Isbaun. Kuku. Dubrun. Dhufrun. Oke. Bu Fitria. Dapur. Madrasatun. Sekolah. Madrasatun. Jepang. Al-Yaban. Al-Yaban. Kelas. Kelas. Faslun. Jalan raya. Syari'un. Syari'un. Saudara laki-laki. Akhun. Roksun. Kepala. Sobunun. Sabun. Kakilun. Berat. Fakirun. Fakir. Terbuka. Miftahun. Oh, benar itu. Maftuhun. Apa? Maftuhun. Maftuhun. Ya. Miftah apa kalau miftah? Kunci. Sukarun. Gula. Susu. Laban. Labanun. Mata. Ainun. Mulut. Famun. Tajirun. Kaya. Apa tadi? Pedagang. Udah. Pedagang. Masya Allah. Khafifun. Ringan. Jauh. Baidun. Jari jemari. Isbaun. Teman. Sodikun. Lagi. Sodikun. Lagi. Sodikun. Nah itu yang benar ya. Sadrun. Dada. Tamu. Doifun. Dhaifun. Dari mana? Min aina. Bintun. Bintun. Anak perempuan. Di sana. Hunaka. Pasar. Pasar. Sukun. Baik. Bu Ima. Amun. Paman. Syekhun. Syekh. Sa'atun. Jam. Madrasatun. Sekolah. Jami'atun. Universitas. Syamsun. Matahari. Bunga. Zahrotun. Emas. Dahabun. Pakaian. Taubun. Kuku. Daftarun. Kharaja. Kitabun. Kuku. Kuku. Bukan buku. Dhufrun. Kamar mandi. Hammamun. Mirhadun. WC. Mudirun. Kepala sekolah. Muhandisun. Insinyur. Kuda. Hisonun. Unta. Jamalun. Maksurun. Patah. Dingin. Baritun. Jamilun. Indah. Ainun. Mata. Roti. Khubzun. Qasirun. Pendek. Udara. Hawaun.
susu, labanun, hajarun, batu, jadidun, baru, kotor, wasikhun, lahmun, daging, utusan, rasulun, kepala, roksun, guru, mudarrisun, sayyaratun, mobil, tahta. di bawah, Oke. Bu Nurul. Mughlaqun, ammun, lahmun, zahratun, dapur, kamar mandi, sodikun, rasulun, sabunun, jari jemari, hah? Isbaun, oke. Kaya, dukanun, surga, ulangi, jannatun, famun, duduk, kotor, air, maun, sukkarun, guru, sapu tangan, saatun, Cina, asinu, apa, syari'un, jalan raya, dokter, doktor, dokter, oke. Mempenta, ayam, tikun, kucing, gitu, kuda, isonun, unta, jamalun, ulangi, jamalun, jamalun, keledai, limarun, kabirun, besar, wasikhun, kotor, qasirun, pendek, famun, mulut, nadhifun, bersih, berat, sakirun, takilun, kertas, warokun, mata, ainun, roti, kubesun, roksun, kepala, dhufrun, kuku, emas, daun, tangan, jatuh, kamar, rufatun, ghurfatun, madrasatun, sekolah, mudirun, kepala sekolah, hakibatun, tas, syari'un, jalan raya, sukun, asar, tertutup, mulatun, mughlaqun, terbuka, maksurun, maftur, maftuh. Oke, Bu Siska. Isba'un, jari, mudirun, kepala sekolah, wajhun, wajah, samakun, ikan, mudarrisun, guru, hajarun, batu, tajirun, pedagang, khafifun, khafifun, ringan, apel, tufahun, ladidun, lezat, kecil, sodikun, sogirun, sagirun, pendek,
Muhandisun. Sapu tangan. Oh, Udah. Tunggu Ustaz. Heran. Insinyur. 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 Famun. Mulut. Mulut. Samakun. Sama ikan. Dhaifun. Tamu. Tamu. Punggung. Dohrun. Dhahrun. Daging. Daging lahmun. Sodikun. Di teman. Madrasatun. Sekolah. WC. WC mirhadun. Kamar mandi. Kamar mandi. Hamlamun. Dapur. Dapur. Matbahun. Matbahun. Jalan raya. Syari'un. Syariun. Anak perempuan. Anak perempuan bintun. Ibnun. Ibnun anak laki-laki. Anak laki-laki atau putra ya. Hakibatun. Akibat tas. Pasar. Sukun. Kepala. Roksun. Wajah. Wajhun. Rasulun. Utusan. Sa'atun. Satu jam. Faslun. Fasl. Imam. Kelas. Imam. Imamun. Awilun. Tinggi. Makan siang. Godaun. Makan malam. Asyaun. Asya. Kunci. Kunci miftahun. Kemeja. Omisun. Rajulun. Anak laki-laki. Oh, laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Waladun. Waladun anak laki-laki. Pelajar. Pelajar. Tolibun. Oh, Tolibun. talibun. Baik, siapkan buku. Ini karena puasa kan ya, biar nggak terlalu banyak mikir. Ya, jadi kita nulis saja. Soalnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Soalnya terjemahkanlah kalimat berikut di dalam bahasa Arab. Nomor 1. Putranya insinyur. Putranya insinyur adalah mahasiswa di universitas. Ya. Yang kedua, pedagang apel itu adalah anaknya pamannya guru. Nah, itulah gimana itu caranya. Anaknya pamannya guru. Kalau bahasa Indonesia yang biasa, ya apa namanya itu? Anak pamannya guru. Anak pamannya guru jadi apa? Sepupu ya? Ya kan? Anak pamannya guru jadi kan sepupunya guru toh? Ya, gimana cara nulisnya? Nah, itulah. Anaknya pamannya guru. Yang ketiga,
tasnya imam di atas untanya pedagang. Untanya pedagang. Terakhir, tokonya Muhammad tokonya Muhammad besar. Tokonya Muhammad besar. Nah, perhatikan, untuk anak pamannya guru penjelasannya sama seperti ini ya. Anak pamannya guru penjelasannya sama seperti ini. Jadi dia kedudukannya double. Oh, paman dari, sebenarnya bebas sih, tapi karena tanya jadi saya tentukan ya. Paman dari ibu.
aja dia ngomongkan di situ.
kita koreksi bersama ya.
perhatikan ketika penulisan huruf syamsiah, alif lamnya tidak boleh hilang. Ya, alif lamnya tidak boleh hilang. Karena ada beberapa yang saya kasih alam ya. Nah, jadi walaupun misalkan at-tufah gitu ya, at-tufah, walaupun secara apa namanya, secara kedengarannya kayaknya kalimatnya itu seperti ini ya, at-tufah gitu kan, at-tufah ya, ini secara kedengaran, tapi secara penulisan harusnya pakai alif lam begini, at-tufah ya. Kemudian tufah itu nggak pakai kha tapi pakai ha ya. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk Bu Penta tadi yang nomor berapa tadi Bu Penta? Yang nomor 3 sama nomor 4 itu sudah saya tulis ya. Jadi ketika kita membuat misalkan ontanya pedagang, maka ontanya dulu baru pedagang. Tokonya Muhammad, toko dulu baru Muhammad, bukan Muhammad baru toko. Nanti artinya bakal berubah nanti. Bu Ima ada yang tanyakan? Alhamdulillah nomor 1 semuanya benar. Yang nomor 1 semuanya benar. Ketika masuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, nah ini mulai bingung. Baik. Perhatikan pada nomor 2, pedagang apa tadi? Pedagang apel adalah, ya pedagang apel itu adalah putra pamannya guru. Ya, pedagang apel. Ya, pedagang apel ini kan bahasa Indonesianya. Kalau kita pakai kalimat yang baku secara bahasa Arabnya, ini artinya pedagangnya apel kan itu. Penjualnya apel. Ya, maka susunnya tetap mudhof ilaih. Maka kita tulis dulu pedagang. Ya, pedagang kita tulis tajir. Kemudian apel, kemudian ya begini ya. Maka susunan kita mainkan di sini kaidah mudhof ilaih. Tajir tidak boleh ditanwin. Kemudian tufah harus kasroh karena kan di sini dia mudhof, yang ini mudhofun ilaih. Sudah. Kemudian setelah itu kalimatnya adalah putra pamannya. Putra adalah ibn. Kemudian paman kita pakai yang gampang amun. Kemudian al-mudarris kan begitu ya. Baik, di sini ibn kan statusnya dia di sini dia tidak kemasukan huruf jar. Maka kaidah standarnya apa? Dibaca dhammah kan begitu. Kemudian tidak boleh ditanwin, kenapa? Karena dia mudhof. Kemudian dibaca ammi, kenapa dengan ammi? Karena dia mudhofun. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia plus mudhof. Jadi di sini yang tadi kita bilang kedudukannya ganda atau double, dia mudhof ilaih plus jadi mudhof, sama seperti masjidu Rasulillah. Kemudian al-mudarrisi dengan kasroh karena dia mudhofun ilaih dari mana? Dari paman. Gitu ya. Ini kasroh karena dia dari sini. Gitu. Tajirut tufahi ibnu ammil mudarris. Bu Siska ada yang ditanyakan? Saya nggak teliti tadi Ustaz, ada alanya tapi saya nggak pakai kasur. Gitu ya.
selama tidak kemasukan huruf jar. Kalau kemasukan huruf jar maka harus kasroh. Mau pentas? Monggo. Ada pentas? Masih bingung? Nah, dia. Apa Ustaz? Oke. Tahta itu apakah juga huruf jar? Baik, untuk tahta kemarin kita katakan, udah kita bahas ya. Untuk tahta itu dia bukan huruf jar. Tahta itu bukan huruf jar, tapi kata setelahnya harus dibaca kasroh. Cuman apa namanya dia? Ya, jadi dalam bahasa Arab itu ada nanti namanya Pak dzarfun atau dzaraf. Dzaraf itu adalah kata yang menunjukkan apa ini? Ya, dzarfun adalah kata yang menunjukkan keterangan tempat, gitu ya. Dan masuk nanti di sana adalah apa? Tahta. Dan nanti juga ada lagi amama di depan. Ada lagi juga nanti kholfa di belakang. Tapi kita belum pelajari, yang baru kita pelajari baru tahtalah. Kata setelahnya nanti harus dibaca kasroh. Ya, sebagai apa? Ya, udah gitu aja pokoknya dah, cukup. Pokoknya kata setelah tahta dibaca kasroh. Tahta. Cuma tadi nggak ada tahta ya. Kita tidak tulis tahta tadi. Tadi mau saya tulis di depan, yang paling terakhir itu. Sebenarnya saya mau nulis tokonya Muhammad di depan jalan raya gitu. Tapi karena di depannya belum belajar, jadi akhirnya tokonya Muhammad besar. Kalau di bawah jalan raya kan nggak mungkin. Ini jadi di depan, jadi besar aja lah. Baik, Bu Nurul ada yang tanyakan lagi? Intinya setelah tahta harus kasroh kita aja ya. Kalau tidak ada kita masuk ke pelajaran. Ya. Dan insya Allah pelajarannya nanti tetap di murojaah ya. Karena dulu pelajaran bahasa Arab ini pelajaran yang memang apa namanya ya, harus sering-sering dilihat. Ya, harus sering-sering dilihat. Nggak mesti harus dihafal nggak. Pokoknya sering setiap hari dibuka, dilihatin. Karena kalau tutup sampai sebulan, oh itu masya Allah. Saya punya pengalaman di Gresik itu, ngajar teman-teman bapak-bapak bahasa Arab gitu. Kena liburan Ramadan, kemudian Syawal, kemudian masuk lagi. Itu sama seperti ngulang dari awal lagi tuh. Oh ini harus begini, itu masya Allah. Karena kalau sudah liburan kan libur beneran kan gitu ya. Iya. Baik, sekarang dibuka kitabnya. Kita sekarang masuk ke halaman 31, tamrin ke-8. Perhatikan kata beliau, Iqra'il mithala. Saya baca dulu semua ya, nanti baru saya artikan. Iqra' al-mithala al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila as-suwari. Menurut kenapa dibaca suwari di sini? Kenapa dibaca ri? Ada ilah. Ila as-suwari at-taliyati. Ila as-suwari at-taliyati.
artinya bacalah. Al-mithala, contoh. Al-ati, berikut atau yang akan datang. Al-ati ini bisa diartikan yang akan datang atau berikut. Jadi di sini kita diminta untuk membaca contoh berikut. Ini contoh ini. Kita disuruh membaca contoh ini dulu. Sudah, ketika nanti sudah kita baca, kemudian kawin, buatlah. Kawin itu bisa artinya buatlah atau gabungkanlah. Ya. Kemudian kawin, buatlah as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan. Mithlahu, yang semisalnya. Musyiran, dengan mengisyaratkan. Ila, apa arti ila? Ke atau kepada. As-suwari, gambar-gambar. At-taliyati, berikut. Ada yang ketinggalan artinya? Baik, nggak ada ya? Monggo diartikan Bu Siska semuanya. Bacalah contoh berikut, kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan yang semisalnya dengan mengisyaratkan kepada gambar-gambar berikut. Baik. Jadi di sini setelah kita membaca contoh ini, nanti kita disuruh membuat pertanyaan yang sama seperti ini, tapi dengan mengisyaratkan atau melihat kepada gambar di depannya ini. Ya, dengan mengisyaratkan gambar di depannya ini. Jadi yang kita tanyakan adalah gambar yang ada di depan. Baik, sekarang kita baca dulu contoh yang beliau bawakan. Gambar di sini apa ini gambarnya? Kitab. Maka kita buat pertanyaannya. Saya baca, tolong diikuti. Kitabu man hadza. Kitabu man hada. Kitabu man hadza. Kitabu man hada. Ingat, kitabnya tidak boleh ditanwin. Ya, kitabnya tidak boleh ditanwin. Karena kita masih pembahasan tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi sebenarnya ini kitab ini mudhaf, mannya ini mudhafun ilaih. Jadi terkadang mudhaf ilaih bisa berbentuk seperti ini. Gitu. Maka di sini kitabu man ini susunan mudhaf ilaih. Kitabu man hadza. Kitabu man hada. Kitab artinya apa? Kitab. Man Siapa? hadza. Ini. Diartikan semua kitabu man hadza. Kitabnya siapa ini? Nah, begitu. Kitabnya siapakah ini? Karena gambar di depannya siapa? Apa? Kitab. Maka pertanyaan kita dengan menggunakan kitab. Paham contohnya? Baik, kalau paham contohnya, kita diminta untuk membuat pertanyaan yang semisal. Ya. Monggo Bu Fitria yang ini berikutnya. Monggo. Qalamu man Nah, qalamu man hada. ya, sekali lagi. Qalamu man hada. San, bagus. Jadi kan kolam begini tulisannya. Ya, kolamu kan begitu ya. Kolamu, kalau dibaca kolam, nah ini jadi tempat mandi nanti. Ya, jadi kolamu man hada. Ulangi Bu Fitria. Qalamu man hada. Apa artinya? Penanya siapa ini? Oke, baik. Selanjutnya Bu Siska yang ini. Apa itu? Komisun. Komison, monggo. Semuanya ya satu-satu. Oh, satu-satu. Oh, mau diborong. Oh, ini gambarnya gandeng. Ini
gambarnya gak ada kan, nggak mungkin ditaruh Oh, iya, rumah iya, di sini iya, Pak. kecil kan. Ya makanya ya ini dia jenengan. Komisu man hada. Oke, komisu man hada. Baik, Bu Penta niki. Itu man hada. Masya Allah. Bu Nurul ini. Sariru man hada. Oke, Sari Ruman ada. Siapa yang belum dapat? Bu Ima belum ya? Baik, Bu Ima meja bahasa Arabnya apa? Maktabun. Maktabun. Ayo dibuat pertanyaannya. Maktabu man hada. Baik, maktabu man hada. Oke. Kita kasih gambarnya, banyak gambar sini, terang aja. Nah, yang mana ini? Nah, oke. Bu Siska niki. Himaru man hada. Baik. Bu Nurul ini. Itu man hada. Bu Ajeng ini. Diku man Hmm. hada. Diku man hada. Ya, bukan diku ya, tapi diku man hada. Baik. Coba Bu Fitria ini. Jamalu man hada. Sekali lagi. Jamalu man hada. Jamalu man hada. Oke. Ini Bu Ima. Hisanu man hada. Oke, mana lagi nih? Banyak nih. Bu Nurul ini. Waladu man hada. Ya, waladu man hada. Baik. Bu Penta niki. Kursi man hada. Kursi man hada. Terus Bu Ajeng. Babu man hada. Babu man hada. Apa arti babu man hada? Pintunya siapa ini? Ya, pintunya siapa ini? Gitu ya. Baik. Bu Nurul. Masjidu man hada. Masjidu man hada. Ada lagi nggak di gambar lain? Nah, oke. Bu Siska, monggo. Labanu man hada. Labanu man hada. Bu Penta. Mindilu man hada. Mindilu man hada. Bu Fitria. Hajaru man hada. Hajaru. Ya, hajar atau hajar atau hajar? Hajaru man. Hajaru man hada. Oke. Baik. Bu Ajeng niki. Ma'u man hada. Bu Nurul. Daftaru man hada. Bu Siska. Dukanu man hada. Bu Ima. Hubzu man hada. Khubzu man hada. Baik. Bu Penta. Apa ini? Taubu man hada. Taubu man hada. Oke. Bu Siska, ini apa ini? Itu jari ya? Tangan. Tangan ya. Tangan apa jari? Tangan. Tangan. Yadu man hada. Kita sudah belajar tangan. Sudah. Sudah? Iya sudah. Sudah tangan ya? Sudah. Seingat saya baru jari ini. Baik. Bu Ajeng nih. Ayo apanya ini? Ainu man hada. Oke, ini Bu Nurul. Famu man hada. Famu man hada. Fa-nya nggak panjang. Famu man hada. Baik, dan itu bisa diaplikasikan di semua kosakata yang sudah kita lewati ya. Baik, kalau kita mengucapkan dengan kalimat seperti ini, kita kalau ucapkan dengan kalimat pertanyaan seperti tadi, kita buman hada. Ini kan secara arti kita nanya kitab ini punya siapa, kan begitu ya. Ya, tapi fokusnya kita kepada kitabnya. Karena di sana ada pertanyaan yang semisal tapi kalimatnya berbeda.
Ya, pertanyaannya begini. Pertanyaannya, liman hadzal kitabu. Apa artinya? Li kan milik. Liman, jadi milik siapakah kitab ini? Sama nggak artinya? Yang dibawakan sama nggak? Sama. Liman hadzal kitabu, milik siapakah kitab ini? Ini sama seperti arti dengan yang kita pelajari tadi. Ya, kitabu man hadza, gitu ya. Kitabu man hadza secara arti sama. Ya, secara arti sama. Cuman kalau di dalam bahasa Arab, dua kalimat yang berbeda seperti ini pasti ada perbedaan arti. Kalau kita pakai kata yang kedua, ya pakai kata yang ini, maka di sini kita fokusnya itu kepada kitabnya. Kitab siapa ini? Kita fokus kepada kitabnya. Tapi kalau kita pakai yang ini, kita fokus kepada pemiliknya. Ya, liman hadzal kitab, siapa pemiliknya? Kita nggak fokus kepada kitabnya, tapi kepada pemilik. Tapi kalau yang kedua, kita fokusnya kepada kitab. Dan ini juga terdapat di dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Musa ketika beliau setelah membunuh orang suku Kipti. Kemudian apa? Wajah arojulun min aqsal Madinah, dan telah datang seorang laki-laki, rojul dulu, ya, min aqsal Madinah, dari ujung kota. Telah datang seorang laki-laki dari ujung kota. Jadi fokusnya kepada laki-lakinya. Dan dalam sebagian ayat yang lain bunyinya wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, gitu loh. Jadi min aqsal madinah, dari ujung kota baru rajul. Maka fokusnya kemana? Ujung kota. Jadi dia datang dari tempat yang jauh, gitu fokusnya. Dan dua kalimat ini, ya dua kalimat atau dua penggunaan, entah pakai liman hadzal kitab, kitabu man hadza, ini dua-duanya adalah penggunaan kata tanya yang fasih, yang benar, dan memang terdapat di dalam kalimatnya orang Arab. Cuman tujuannya tadi, kalau kita mau nanyakan kepada pemiliknya, maka kita menggunakan liman. Tapi kalau kita fokusnya kepada kitabnya, ya kepada kitabnya, maka kitab kita dahulukan. Begitu ya. Itulah bahasa Arab. Berbeda sedikit bentuknya, berubah maksudnya. Makanya di dalam membaca Al-Quran itu benar-benar harus diperhatikan arti harokatnya. Harokatnya itu benar-benar diperhatikan. Karena kalau sempat salah saja artinya, satu saja salah harokatnya, maka artinya akan berubah. Ya, artinya akan berubah. Seperti contoh pernah kita sebutkan pada kalimat ini. Kita baca Al-Fatihah, ada kalimat seperti ini. Ada kalimat begini. Ada nggak? Ada. Di sini kalau kita baca di Al-Quran ini gimana kalimatnya? Ya, iya ka, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tasdid. Terkadang ada orang dia tidak fokus, kemudian bacanya begini aja. Nah, iya ka. Sudah? Lah, kalau kita pakai tasdid, itu artinya hanya kepadamu. Itu kalau pakai tasdid, hanya kepadamu. Kalau tidak pakai tasdid, artinya adalah cahaya matahari. Ya, atau silau cahaya matahari. Maka kalau kita bacanya dengan bacaan seperti ini, maka artinya bakal fatal. Kalau iya karena budu, kan hanya kepadamu lah kami beribadah, kan begitu. Kalau
dibaca tanpa tasydid, iyyaka na'budu tanpa tasydid, maka artinya kami beribadah kepada cahaya matahari. Dan ini masuk ke dalam perbuatan apa nih? Syirik. Maka hati-hati di dalam membaca, diperhatikan panjang pendek, tasydid, harokat itu benar-benar diperhatikan. Ya, benar-benar diperhatikan. Maka dahulu para salafun saleh, mereka ketika membaca Quran atau menghafalkan Quran, mereka hafal berapa ayat? 10 ayat, dan mereka tidak berpindah kepada ayat setelahnya sampai mereka memahami tentang bacaannya, hukum-hukumnya yang terkandung di dalam ayat tersebut. Gitu ya. Baik. Lanjut. Ini anak-anak pulang sekolah jam berapa, Bu? Ya? 10 lebih ya. Kita tambah dikit lagi ya. Sudah keluar? Oh gitu. Ya, kalau sudah keluar jadi sudah cukup insyaallah ya. Cukup. Jadi insyaallah pelajaran kita kali ini berkaitan dengan kitab Buman ada gitu ya. Baik. Cukup insyaallah. Baik, Allah taala lebih sahab, mudah-mudahan